sebulan. Hanya bermodalkan dia minum kopi, jahe, kunyit, sama serai. Puasa Senin Kamis. Softwarenya apa? Softwarenya dalam urusan kesehatan kita itu adalah aplikasi, tanda kutip ini semua ya, adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sholat misalkan, ista'inu bisobri was sholat. Jadi kalau lagi sakit, kalau lagi ada masalah, maka sholatlah dulu. Rasul mengajarkan seperti itu. Jadi Nabi SAW kalau ada masalah, kalau ada apapun, beliau sholat. Minta petunjuk sama Allah. Anda pengen melakukan sesuatu, ya, nggak dapat idenya, ambil wudhu, sholat, minta petunjuk sama Allah. Jadikan sholat itu sebagai tempat mengadunya kita. Kemudian bagi setelah ada sholat sendiri isinya doa, sholat sendiri isinya doa, ya. Tapi doa secara khusus juga tidak kalah penting, ya. Doa secara khusus tidak kalah penting. Maka gunakan fitur doa ini, ya, fitur doa ini untuk kesehatan, ya. Kita babuskan sebenarnya, lagi saya sampaikan, semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Semua syariat menyehatkan. Kalau dikerjakan dengan baik. Tapi kalau dilanggar waktu-waktunya di situ, maka akan banyak masalah. Ya. Jadi, contoh doa. Ya, doa salah satu kita minta sama Allah, ya, ngomong sama Allah, bicara sama Allah. Ya. Maksudnya gimana? Kita ini kan, Bapak sekalian, kita kan ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, tinggal bicara sama Allah. Tidak mungkin ciptaannya Dia, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, menciptakan manusia tanpa Dia memberikan sarana prasarana untuk sehat, gitu loh. Tidak mungkin. Karena Dia menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Maka ibadah itu butuh sehat. Kalau seseorang tidak sehat atau sering sakit-sakitan, maka bisa jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan ibadahnya atau syariat Allah yang Allah perintahkan atau dicontohkan Nabi yang terlanggar di sana. Kalau ada di situ, maka tugas kita apa? Minta maaf sama Allah. Ya, minta maaf sama Allah. Mungkin, contoh salah satunya mungkin, begitu banyak penyakit muncul gara-gara apa? Karena berlebih-lebihan dalam urusan makanan. Misalkan kayak begitu. Ya. Jadi doanya sama Allah apa? Doanya sama Allah. Ya, minta petunjuk. Saya berapa kali dapat, tadi mungkin teman-teman yang sempat baca di feed saya itu saya juga takjub banget, ada ibu-ibu, dia mungkin cerita ke bapak-bapak, itu kan yang email itu seorang perempuan. Dia cerita bahwa rambutnya bisa tumbuh lagi gitu. Hanya bermodalkan dia minum jahe, kunyit, sama serai. Kemudian jahe, kunyit, serai ini dia minum masuk ke badannya, tapi jahe, kunyit, serainya dia balurin ke kepalanya. Dan rambutnya tumbuh, Masya Allah, sebulan. Nah, itu saya katakan sarana prasarananya. Termasuk yang mungkin juga baru umur 30 tahun sudah banyak uban. Sekarang kan banyak orang yang begitu kan. Ya, masih muda tapi sudah ubanan. Mungkin kita berhusnuzon dia sering baca surat At-Takwir gitu kan. Takut dengan kiamat. Ya, tapi husnuzon yang lain mungkin banyakkan gorengan, siapa tahu kan. Atau makanan nggak sehat. Karena makanan nggak sehat, sekarang pasti menyebabkan tubuh kita missing elektron. Yang kita sebut dengan inflamasi, salah satunya. Jadi inflamasi itu dari makanan-makanan sehat. Jadi gini, makanan yang kita makan itu bisa menjadi radikal scavenger-nya badan kita. Kalau dia masih pure, masih alami, masih sehat, dia bisa jadi radikal scavenger. Tapi kalau dia sudah tidak banyak mengalami pengolahan, banyak mendapatkan aditif, pasti akan menyebabkan masalah di badan. Ya. Jadi kalau kita sudah kayak begini, maka pikir baik-baik. Makanan tadi yang kita makan kira-kira bikin masalah nggak? Kalau bikin masalah ke badan, jangan makan. Kita sudah tahu bahwa maaf, mie instan nggak sehat. Misalkan. Ya, jadi mungkin kalau acara-acara begini ya jangan disiapin mie instan. Nggak ada kan? Panitia mana? Semoga nggak ada. Ya, jadi jangan disiapin mie instan. Kemarin waktu haji itu kan saya lihat tuh kan bertaburan mie instan. Impor dari Indonesia. Ya. Coba diimpor yang sehat-sehat gitu ya. Yang diimpornya ya kayak begitu. Ya tapi gimana kita mau ngomong juga nggak bisa. Akhirnya ya maksud saya tuh kita yang bisa membatasi Bapak sekalian. Tiba-tiba ada teman waktu kemarin haji itu subhanallah, dia lagi di maktab gitu kan, dia ambil gelas, dia buka soda, cuish,
mau tuang sih, gitu. Waktu dia mau minum saya bilang gini, antum tahu nggak? Satu gelas soda yang ente minum itu kan asamnya luar biasa. Itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkan, saya bilang. Serius loh ini? Satu gelas, satu botol lah gitu kan. Kita pernah nyobain masalahnya. Jadi kita cek gitu kan, pakai pH gitu, dia baru berubahnya itu di 30 gelasan. Gitu. Jadi kalau orang Arab kan makannya, apapun makanannya, minumannya soda. Kenapa? Karena mereka punya sebuah doktrin yang luar biasa. Doktrinnya begini. Jadi kalau dia makan unta, makan kambing itu kan tangannya berlemak tuh. Terus dia cuci pakai soda. Bersih sih memang tangannya tuh. Terus dia bilang, nah lihat, kalau Anda minum soda nanti lemak-lemak di usus juga begitu. Jahil, saya bilang. Reaksinya sama reaksi di badan, sama di dalam perut, di tangan sama di perut sama beda tuh. Kopi aja, kopi itu, Anda masukin ke mulut sama masukin di belakang, beda reaksi loh. Maksud di belakang kan bingung. Ada satu teknik pembersihan usus namanya enema coffee. Kalau mau tahu detail nanti browsing aja tuh. Enema coffee itu bisa Anda kerjakan di rumah. Ya beli kopi organik nanti, ya nanti digerinda, digiling, nanti dimasukin pakai ditaruh pakai kayak tempat impusan gitu, nanti ada selangnya, dimasukin ke anus. Ya, dia akan masuk ke anus, nanti dia akan bersihkan usus. Reaksi kopi ketika masuk di bawah sama di atas beda. Kalau dari atas, kopi itu bisa jantungnya berdebar. Dia simpatomimetik. Simpatomimetik itu dia meningkatkan denyut jantung. Tapi kalau dia dimasukkan dari anus, dia parasimpatomimetik gitulah. Jadi dia justru malah bikin relaks jantung, tapi dia bisa meningkatkan peristaltik. Nah, itu. Yang menemukan teori ini atau mungkin pola ini namanya Dr. Gerson. Ya. Biasa teman-teman food combining pakai itu banyak tuh. Bisa sendiri di rumah kerjakan, tapi saya agak-agak geli. Kalau saya, kenapa? Daripada pakai begitu, mendingan puasa aja. Kalau saya gitu kan. Itu enema kopi nggak dapat pahala. Puasa dapat pahala. Meskipun kalau kita semua niatkan kalau dapat pahala sih. Ya. Tapi maksud saya itu, Islam itu sudah punya pola detox yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Maka coba mulai sekarang kita terapkan ya. Tadi kan kita bicara tentang tadi ada namanya sholat, ada doa. Kemudian lagi apa? Ada apa lagi? Ada puasa. Ini softwarenya ya. Software itu maksudnya aplikasi yang bisa kita pakai di situ. Ya. Dan yang bikin kita, yang menciptakan kita itu kan Allah. Maka subhanallah tinggal kita optimalkan saja pola-pola ini sebenarnya. Jadi Anda lebih senang berpuasa daripada makan. Anda lebih senang sedikit makan daripada banyak makan. Anda lebih senang makanan sehat daripada makanan nggak sehat. Anda sudah lebih senang untuk sedikit makan daripada berlebihan makan. Pasti sehat, tenang aja. Sederhana banget. Islam tuh sangat low budget dalam urusan kesehatan. Sangat low budget. Ya, makan secukupnya. Bahkan ada hadis Nabi SAW bilang apa? Dia bilang begini, mukmin itu ususnya atau makanan bagi seorang mukmin itu bisa untuk 7 usus. Maksud 7 orang bisa makan gitu kan. Berkahnya makanan. Tapi orang kafir, 1 makanan 1 orang. Maka maksudnya apa? Maksudnya bagi kita tuh makanan tuh kalau kita minta berkah dari makanan tadi, maka tidak perlu banyak makan. Ya Allah, cukupkan aku dengan makanan yang aku makan ini secukupnya, ya. Terus nanti dengan makanan ini, ya Allah, semoga aku bisa lebih baik ibadahku kepadamu. Makanya kan didoakan. Ya, seperti itu. Dalam makanan itu ada keberkahan. Ya, maka tadi ada namanya puasa. Ya, ada puasa. Puasanya seperti apa? Ya, kalau rutin saja, misalkan kita bahas tentang puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8 sama 3 sebulan. 11 hari sebulan dalam sebulan kita berpuasa. Ya. Dan tenang Bapak sekalian, bagi Anda yang mungkin bagi yang belum suka puasa ya, yakinlah bahwa maghrib itu pasti akan tiba. Tenang aja. Kayak nggak ada maghrib aja, maghrib itu pasti datang gitu loh. Karena biasa tuh mau puasa, setannya datang yang luar biasa. Panas loh, apalagi cuaca ekstrim nih menjelang akhir zaman. Wah, segala macam lah setannya datang. Apalagi pakai dalil
Ada satu dalil yang sering banget dipakai tuh. Ada temannya ngajak makan. Betul? Rasul saja. Teman yang tadi lagi tanda kutip jadi setan, tanda kutip. Rasul aja waktu mau berbuka dihidangkan makanan, beliau buka loh. Karena Rasul sering puasa. Ini puasa udah jarang-jarang gitu kan. Gitu. Ya. Itu tools ya, software kalau bahasa saya. Ya, software itu ya tadi, ya aplikasi yang Allah ciptakan dalam bentuk ibadah. Ya. Ada tadi sholat, ada doa, ada puasa, ya. Ada lagi apa? Banyak sebenarnya. Puncaknya adalah haji atau umroh.